looking at me. Sir Winston Leonard Spencer Churchill 30 November tahun 1874 24 Januari tahun 1965 adalah seorang politikus, perwira militer, dan penulis Britania Raya. Ia merupakan Perdana Menteri Britania Raya dari tahun 1940 hingga tahun 1945. Ketika ia memimpin Britania meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua dan menjabat lagi dari tahun 1951 hingga tahun 1955. Churchill mewakili 5 konstituensi selama karirnya sebagai anggota parlemen AMP. Secara ideologis, ia adalah seorang ekonom liberal dan imperialis. Sebagian besar masa karirnya menjadi anggota Partai Konservatif yang ia pimpin dari tahun 1940 sampai tahun 1955. Tetapi dari tahun 1904 sampai tahun 1924, ia menjadi anggota Partai Liberal, berdarah Inggris dan Amerika. Churchill lahir di Oxfordshire dari keluarga aristokrat kaya, bergabung dengan British Army. Ia menyaksikan pertempuran di Kemaharajaan Britania, Perang Inggris-Sudan, dan Perang Bud Kedua, dan meraih ketenaran sebagai koresponden perang dan menulis buku mengenai kampanyenya. Terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 1900. Awalnya ia adalah seorang konservatif, ia membelot ke liberal pada tahun 1904. Dalam pemerintahan liberal, Asquith, Churchill menjabat sebagai Presiden Dewan Perdagangan, Sekretaris Negara, dan First Lord of the Admiralty, memperjuangkan reformasi tahanan dan keamanan sosial kelas pekerja pada masa Perang Dunia Pertama. Ia mengawasi kampanye Gallipoli. Setelah berubah menjadi bencana, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan bertugas di Royal Scots Fusiliers di front barat pada tahun 1917. Ia kembali ke pemerintahan sebagai Menteri Munisi di bawah pimpinan David Lloyd George, kemudian sebagai Sekretaris Negara untuk Perang dan Udara, dan akhirnya untuk koloni, berperan mengawasi perjanjian Inggris-Irlandia dan kebijakan Timur Tengah Britania. Setelah 2 tahun absen dari parlemen, ia menjabat sebagai Kanselir Menteri Keuangan pada pemerintahan konservatif Stanley Baldwin, mengembalikan pound sterling pada tahun 1925 ke standar emas sesuai dengan nilai tukarnya sebelum perang. Suatu langkah yang secara luas dianggap menciptakan tekanan deflasi terhadap perekonomian Britania Raya pada masa tutinya tahun 1930-an. Churchill gigih menyerukan perlucutan senjata Britania untuk melawan pertumbuhan ancaman dari Jerman Nazi saat Perang Dunia Kedua pecah. Ia diangkat kembali sebagai First Lord of the Admiralty. Pada tahun 1940, ia menjadi Perdana Menteri menggantikan Neville Chamberlain. Churchill mengawasi keterlibatan Britania dalam upaya perang sekutu melawan Jerman dan Blok Poros yang berbuah kemenangan pada tahun 1945. Kepemimpinannya pada masa perang dipuji secara luas, meskipun beberapa tindakan seperti pengeboman Dresden dan tanggapannya terhadap kelaparan Benggala menimbulkan kontroversi. Setelah kekalahan konservatif dalam pemilihan umum tahun 1945, ia menjadi pemimpin oposisi di tengah berkecamuknya Perang Dingin dengan Uni Soviet. Ia secara terbuka memperingatkan adanya tirai besi pengaruh Soviet di Eropa dan gencar mempromosikan persatuan Eropa. Terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada tahun 1951. Masa jabatan keduanya disibukkan dengan urusan luar negeri Imperium Britania, termasuk darurat Malaya, pemberontakan Mau Mau, Perang Korea, dan kudeta Iran yang didukung Britania. Di dalam negeri, pemerintahannya menekankan kebijakan pembangunan perumahan dan mengembangkan senjata nuklir. Di tengah-tengah kondisi kesehatan yang menurun, Churchill mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada tahun 1955, tetapi tetap menjadi anggota parlemen sampai tahun 1964.
saat kematiannya pada tahun 1965. Ia dimakamkan secara kenegaraan, dianggap sebagai salah seorang tokoh dunia paling penting abad ke-20. Churchill tetap populer di Britania Raya dan dunia barat. Ia dipandang sebagai pemimpin masa perang yang berjaya dan memainkan peran penting dalam mempertahankan demokrasi liberal Eropa dari penyebaran fasisme. Churchill juga dipuji sebagai pembaru dan penulis sosial, dan menerima Nobel Sastra pada tahun-tahun 1953. Namun, pandangan imperialis dan komentarnya mengenai ras, serta dugaan pelanggaran hak ain yang dilakukan pemerintahannya dengan menindas perjuangan gerakan anti-imperialisme dalam meraih kemerdekaan dari Imperium Britania, telah menimbulkan banyak kontroversi. Masa kecil, nama keluarga Churchill yang sebenarnya adalah Spencer Churchill karena ia mempunyai hubungan darah dengan keluarga Spencer, tetapi dimulai dengan ayahnya, Lord Randolph Churchill. Seluruh keluarganya mulai menggunakan nama keluarga Churchill. Winston Churchill adalah keturunan dari keluarga Churchill pertama yang dikenal luas. John Churchill, Duke Marlborough pertama, ayah Winston, Lord Randolph Churchill, adalah tokoh politik yang juga merupakan anak ketiga dari John Spencer Churchill. Duke Marlborough ketujuh, ibu Winston, adalah Lady Randolph Churchill Jane Jerome, putri dari jutawan Amerika Leonard Jerome. Winston Churchill dilahirkan di Blenheim Palace di Woodstock, Oxfordshire. Ia dilahirkan tanpa persiapan ketika ibunya mulai mengalami kontraksi ketika sedang bepergian di kereta kuda. Seperti anak laki-laki lain yang berasal dari kelas atas pada masa itu, masa kecilnya kebanyakan dihabiskan di asrama sekolah. Salah satu anekdot yang tersebar luas adalah cerita sewaktu Churchill menulis ujian masuk ke sekolah Harrow. Ketika ujian bahasa Latin, ia hanya menulis titel, namanya, nomor 1, dan titik. Meskipun ia diterima masuk, ia ditempatkan di kelas untuk murid yang tidak berprestasi. Pelajaran dikonsentrasikan ke bahasa Inggris, bidang pelajaran yang dikuasai dengan sangat baik oleh Churchill. Sekarang, setiap tahun, Sekolah Harrow memberikan penghargaan Churchill Essay Prize untuk karangan yang membahas topik yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Bagian Bahasa Inggris. Ibunda Churchill dikenal pada waktu itu sebagai Lady Randolph jarang mengunjungi putranya. Meskipun begitu, Churchill sangat mencintai dan mengagumi ibunya. Churchill sering menulis surat, meminta ibunya untuk datang menjenguk atau meminta ayahnya agar membiarkan ia pulang ke rumah. Setelah Winston dewasa, hubungan antara Winston dan ibunya menjadi lebih dekat, sehingga hubungan mereka lebih mirip dengan hubungan kakak beradik dan persahabatan yang erat. Hubungan antara Churchill dan ayahnya tidaklah erat. Meskipun begitu, ia selalu mengikuti karir ayahnya. Pada tahun 1816, dia memproklamasikan, "Ayah saya adalah kanselir keuangan Chancellor of the Exchequer, dan satu hari nanti, aku pun akan melakukan hal yang sama." Ia tidak mempunyai banyak teman sewaktu kecil, dan hal ini selalu teringat olehnya. Churchill sangat dekat dengan pengasuhnya, Elizabeth Anna Everest, dan sangat sedih sewaktu ia meninggal pada 3 Juli tahun 1895. Churchill membayar biaya pemakamannya di City of London Cemetery and Crematorium. Prestasinya di Harrow tidak memuaskan. Churchill sering dihukum karena nilainya yang buruk dan dianggap tidak berusaha untuk belajar lebih baik. Perilakunya yang independen dan sifatnya yang sering memberontak menjadi halangan untuk mempelajari mata pelajaran klasik seperti bahasa Latin dan sejarah Yunani kuno. Meskipun demikian, ia menunjukkan bakat besarnya di mata pelajaran lain seperti sejarah, di mana ia sering mendapatkan nilai terbaik. Churchill sering dianggap, terutama karena ia sendiri beranggap begitu, gagal untuk berprestasi di sekolah. Akan tetapi dia pernah berprestasi dengan menjuarai pertandingan anggar di sekolah. Churchill pernah menjadi anggota Freemason sekitar tahun 1895. Beberapa saat setelah ayahnya meninggal sampai sekitar tahun 1912. Dinas militer, Churchill menghadiri Akademi Militer di Sandhurst. Setelah lulus pada umur 20 tahun,
Churchill bergabung dengan tentara sebagai subaltern mirip dengan pangkat letnan di Regimen Kavaleri Husar 4 dengan nama Regimen Queen's Own. Regimen ini ditempatkan di Bengaluru, India. Setelah ia tiba di India, Churchill mengalami cedera di bahunya. Di India, Churchill menghabiskan sebagian besar waktunya bermain polo. Situasi ini tidak memuaskan Churchill yang masih muda dan haus pengalaman militer. Ia mulai mencari kesempatan untuk bisa bergabung dalam perang. Tahun-tahun 1895, Churchill dan Regi Barnes mendapatkan izin pergi ke Kuba untuk menjadi pengamat perang antara prajurit Spanyol dan gerilyawan Kuba. Churchill juga mendapatkan komisi untuk menjadi koresponden surat kabar Daily Graphic. Churchill sangat gembira ketika ia terlibat dalam baku tembak untuk pertama kali pada ulang tahunnya yang ke-21. Sewaktu dalam perjalanan ke Kuba, ia sempat mengunjungi Amerika Serikat untuk pertama kalinya dan diperkenalkan ke komunitas New York oleh teman dekat ibunya, Burke Cochran. Pada tahun 1897, Churchill mencoba untuk mengunjungi perang Yunani-Turki, tetapi perang ini berakhir sebelum ia tiba di medan perang. Karena itu, ia memutuskan untuk mengambil cuti dan berlibur di Inggris. Begitu ia mendengar mengenai pemberontakan Pathan di Northwest Frontier, India sekarang merupakan daerah Pakistan, ia langsung kembali ke India untuk berpartisipasi dalam perang untuk mengakhiri pemberontakan tersebut. Sir Bindon Blue, pemimpin dari pasukan ekspedisi yang ditugaskan untuk melawan pemberontak Pathan, telah menjanjikan Churchill bahwa ia dapat ikut serta di konflik ini. Sewaktu bertugas di pasukan ekspedisi selama 6 minggu, Churchill juga menulis artikel untuk surat kabar The Pioneer dan The Daily Telegraph untuk 5 pound sterling per artikel. Bulan Oktober tahun 1897, Churchill kembali ke Inggris. Buku pertamanya mengenai konflik di atas, The Story of Malaccan Field Force, diterbitkan pada bulan Desember. Secara resmi Churchill masih ditempatkan di India, tetapi ia berhasil mendapat izin cuti jangka panjang. Oleh karena itu, Churchill dapat meluangkan waktunya untuk berusaha agar dipilih sebagai prajurit yang akan dikirim untuk kembali menguasai Sudan. Pasukan ini dipilih dan akan dipimpin oleh Horatio Kitchener. Kitchener sebenarnya tidak menginginkan Churchill sebagai pasukannya. Akan tetapi Churchill menggunakan koneksinya sehingga Perdana Menteri Robert Arthur Talbot Dasfwen Churchill mengirim telegram ke Kitchener. Pada akhirnya, Churchill berhasil mendapat posisi di 21 Lancers pasukan yang dipilih langsung oleh Departemen Peperangan War Office, dan bukan Kitchener. Dia juga menjadi koresponden perang bagi surat kabar Morning Post dengan upah 15 pound sterling per artikel. Churchill ikut serta dalam serbuan kavaleri Cavalry Charge Inggris yang terakhir dalam pertempuran di Omdurman, bulan Oktober tahun 1898. Churchill telah kembali ke Inggris dan mulai menulis buku The River War yang diterbitkan dalam 2 volume pada tahun berikutnya. Pada tahun 1899, Churchill meninggalkan dinas militer dan memutuskan untuk meniti karir di parlemen. Ia menjadi kandidat bagi Partai Konservatif di Oldham, akan tetapi hanya bisa menduduki tempat ketiga dalam pemilihan tersebut. Sementara Oldham pada waktu itu hanya mempunyai kuota untuk 2 kursi. Tanggal 12 Oktober tahun 1899. Perang Boer kedua dimulai di Afrika Selatan yang melibatkan Britania dan Afrikaners. Churchill menjadi koresponden perang untuk Morning Post selama 4 bulan dan mendapatkan upah 250 pound sterling per bulan. Setelah tiba di Afrika Selatan, ia ikut menumpang di kereta api yang digunakan oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Aylmer Halden. Kereta ini kemudian tergelincir keluar jalan rel karena serangan dari pasukan Boer yang menggunakan bahan peledak. Churchill, meskipun sudah menjadi rakyat sipil, memimpin pasukan untuk membersihkan jalan rel dari sisa-sisa ledakan sehingga lokomotif dan beberapa gerbong kereta api yang membawa korban luka dapat dievakuasi. Meskipun kereta api itu akhirnya dapat meloloskan diri, Churchill, beberapa perwira,
dan prajurit lain tertangkap dan menjadi tahanan perang di Pretoria. Churchill berhasil meloloskan diri dari penjara tahanan perang. Aksi ini mengakibatkan banyak kritik dan kontroversi karena ada yang menganggap bahwa Churchill seharusnya menunggu untuk Haldane dan satu orang lagi yang merencanakan pelarian tersebut. Kedua orang ini tidak mampu atau tidak mau mengambil risiko meloloskan diri dengan memanjat pagar. Setelah berada di luar penjara Pretoria, Churchill menjelajah hampir 480 km ke koloni Portugal di Lourenço Marques, Maputo Bay. Seorang warga negara Inggris yang berprofesi sebagai manajer tambang membantu Churchill dengan menyembunyikan Churchill di tambangnya. Kemudian, dia menyeludupkan Churchill ke dalam kereta yang bertujuan keluar dari daerah Bur. Dengan aksi ini, Churchill menjadi pahlawan nasional di Britania. Akan tetapi Churchill tidak kembali ke Inggris. Ia memutuskan untuk menumpang kapal laut ke Durban untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Redvers Buller. Pasukan ini bertujuan untuk menghancurkan pasukan Boer yang mengepung kota Ladysmith. Jika berhasil, pasukan ini juga bertujuan untuk mengambil kota Pretoria. Pada kali ini, meskipun masih menjadi koresponden perang, Churchill juga mendapatkan posisi di regimen kavaleri. Ia ikut serta dalam pertempuran di Spionkop dan menjadi salah satu prajurit Inggris pertama yang memasuki Ladysmith dan Pretoria. Bahkan Churchill dan sepupunya, Charles Spencer Churchill Duke Marlborough ke-9, berposisi jauh di depan pasukan Inggris yang lain di Pretoria. Kedua orang ini kemudian menuntut dan menerima penyerahan diri dari 52 prajurit Boer yang menjaga penjara. Churchill menerbitkan 2 buku mengenai Perang Boer, London to Ladysmith via Pretoria yang diterbitkan pada bulan Mei dan Ian Hamilton Esmers pada bulan Oktober tahun 1900. Karir politik Churchill menggunakan ketenaran yang didapatinya untuk memulai karir politik selama 60 tahun. Bertugas sebagai seorang MP di House of Commons dari tahun 1901 sampai tahun 1922 dan tahun 1924 sampai tahun 1964. Awalnya adalah anggota Partai Konservatif. Dia kemudian pindah ke Partai Liberal dan menjadi anggota kabinet ketika berusia awal 30 tahun. Dia merupakan salah seorang perancang politik dan kemiliteran bagi pendaratan Gallipoli yang menemui kegagalan di Dardanelles ketika Perang Dunia I, yang menyebabkan dia diberi julukan sebagai penyembelih Gallipoli. Dia merupakan salah seorang yang menandatangani perjanjian Anglo-Irlandia pada tahun 1921 yang mendirikan negara bebas Irlandia. Partai Liberal kemudian dilanda perpecahan internal setelah kalah pada pemilu tahun 1922 dengan Edwin Scrymgeour. Ia kembali menjadi anggota Partai Konservatif. 2 tahun kemudian, pada pemilu tahun 1924, dia dilantik mewakili Epping sebagai konservatif. Dia dilantik sebagai Chancellor of the Exchequer pada tahun 1926 di bawah Stanley Baldwin dan bertanggung jawab mengembalikan Britania kepada standar emas. Dikatakan, Churchill menyarankan penggunaan senapan mesin untuk mematahkan mogok penambang. Churchill menyunting koran pemerintah Inggris Gazette. Ketika pertengkaran tersebut, dia menyatakan bahwa apakah negara mematahkan mogok umum atau mogok umum akan menghancurkan negara. Saat Partai Konservatif dikalahkan dalam pemilu Inggris tahun 1929, Ramsay MacDonald membentuk pemerintahan pada tahun 1931. Sayangnya Churchill tidak menjadi anggota kabinet dan Churchill berada puncak terendah dalam karirnya. Churchill menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk berfokus kepada kerja penulisannya, termasuk History of the English-Speaking Peoples yang tidak diterbitkan sampai akhir Perang Dunia II. Churchill terkenal dengan penentangannya terhadap kemerdekaan India. Tidak lama selepas itu, perhatiannya tertumpu kepada kemunculan Adolf Hitler dan peningkatan senjata Jerman. Seketika, Churchill menjadi suara tunggal, menyerukan Britania untuk meningkatkan persenjataan untuk menyaingi Jerman. Churchill merupakan pengkritik kebijakan Neville Chamberlain untuk menggembirakan Hitler.
Peranan sebagai Perdana Menteri waktu perang pada awal Perang Dunia II. Churchill dilantik sebagai First Lord of the Admiralty. Tidak lama, Chamberlain mengundurkan diri pada bulan Mei tahun 1940 dan Churchill dilantik sebagai Perdana Menteri serta membentuk pemerintahan koalisi. Churchill segera menjadikan seorang kawan dan penasihat karibnya, Max Aitken, Lord Beaverbrook, seorang usahawan industri dan pemilik surat kabar terkemuka. Orang yang bertanggung jawab bagi mengendalikan produksi pesawat terbang. Ketangkasan pikiran bisnis Max Aitken memungkinkan Britania meningkatkan teknik dan produksi pesawat terbang dengan cepat, yang menyumbang kepada keberhasilan waktu perang. Ucapan Churchill yang pertama pada masa itu merupakan sumber inspirasi penting kepada pihak Britania yang tertekan. Kata-katanya yang terkemuka, "Saya tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan kecuali darah, kerja kuat, air mata," dan perlu merupakan ucapan pertamanya sebagai Perdana Menteri. Ucapan berikutnya sebelum pertempuran Britania. "Dengan kita akan mempertahankan pulau kita, walau apapun harganya. Kita akan bertempur di pantai, kita akan bertempur di tempat pendaratan, kita akan bertempur di padang dan jalan, kita akan bertempur di bukit, kita tidak akan sekali-kali menyerah." Walaupun peranan Churchill dalam Perang Dunia II tidak dapat disangkal. Dia mempunyai banyak musuh di negerinya, dia menyuarakan kebenciannya kepada ide seperti penyediaan kesehatan umum dan pendidikan yang lebih baik untuk mayoritas penduduk. Hal ini menyebabkan banyak rasa tidak puas pada kalangan penduduk, terutama mereka yang bertempur ketika perang. Segera setelah perang usai, Churchill kalah telak pada Clement Attlee dan Partai Buruh. Periode kedua, setelah kekalahan Partai Buruh pada pemilu tahun 1951, Churchill kembali menjabat jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 1953, Winston Churchill dianugerahi 2 gelar kehormatan. Dia dikaruniakan gelar Sir menjadi Sir Winston Churchill dan dianugerahkan Nobel dalam penulisan untuk kepakarannya dalam penulisan riwayat dan sejarah dan juga kepintarannya berbicara dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang tinggi. Serangan stroke pada Juni tahun 1953 menyebabkan Winston Churchill lumpuh sebelah kiri. Winston Churchill bersara disebabkan kesehatan pada 5 April tahun 1955, tetapi mempertahankan jabatannya sebagai Chancellor bagi Universitas Bristol pada 15 Januari tahun 1965. Winston Churchill mengalami stroke kedua efferent cerebral thrombosis yang menyebabkan dia sakit parah. Winston Churchill meninggal 9 hari kemudian pada 24 Januari tahun 1965. Jasadnya diletakkan di Westminster Hall selama 3 hari dan upacara pemakaman negara diadakan di St. Paul's Cathedral. Ini merupakan kali pertama pemakaman negara diadakan untuk orang biasa semenjak Arthur Wellesley, status Duke of Wellington, lebih 100 tahun dahulu, atas permintaan Winston Churchill. Dia dikebumikan di tanah keluarga di Saint Martin Churchyard, Baden, Woodstock, Inggris.